Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakri Hafiz dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang praktik hukum Archimedes penerapan pada kapal selam. Jadi, alat dan bahan yang kita butuhkan itu pertama adalah botol bekas ya, botol bekas. Bebas boleh botol aqua atau merek yang lain. Terus yang kedua, akuarium yang telah diisi air. Nah, jadi akuarium ini adalah akuarium bekas yang ada di rumah saya ya, daripada nggak kepake kan pakai aja. Nah, yang ketiga adalah ini telur yang masih utuh ya, yang masih ada isi dalamnya, telur mentah. Nah, yang keempat adalah baskom yang berisi air. Baskom yang berisi air. Lalu yang kelima ini buat mindahin ini aja sih, buat mindahin air ke dalam botol ini. Itu corong aja sih, corong. Ini buat mindahin doang. Nah, itu aja sih barang-barangnya. 5 barang simple yang bisa kita bisa membuat praktik tentang hukum Archimedes pada penerapan kapal selam. Oke, kita langsung masuk ke percobaannya. Pertama, kita akan mencoba anggap botol ini adalah kapal selam. Nah, kita akan mencelupkan kapal selam ini ke dalam akuarium ini yang berisi air, tetapi kita tidak akan mengisi kapal selam ini dengan air. Jadi botol ini atau kapal selam ini kita diamkan saja seperti ini, kosong. Lalu kita akan celupkan ke dalam akuarium yang berisi air ini. Dan apakah yang akan terjadi? Nah, kita bisa melihat bahwa botol atau kapal selam ini mengambang di dalam air. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pertama-tama saya ingin menjelaskan pada hukum Archimedes ini, massa jenis sangatlah berpengaruh terhadap hukum ini. Mengapa massa jenis sangat berpengaruh? Ya karena massa jenis itu merupakan bobot atau berat yang menentukan apakah benda tersebut akan tenggelam, melayang, atau bahkan mengambang. Nah, jadi pada yang percobaan pertama ini kita bisa melihat botol aqua yang diisi kosong, yang tidak diisi air ini mengalami mengambang. Nah, mengapa hal ini bisa mengambang? Karena massa jenis aqua yang tidak diisi air ini itu lebih kecil daripada massa jenis airnya. Jadi air ini memiliki massa jenis yang lebih besar daripada aqua yang tidak diisi air ini. Nah, baik. Itu yang percobaan pertama. Percobaan kedua, kita akan mengisi setengah segini. Kita isi dengan air. Kurang. Cukup. Nah, kita ada isi setengah. Sekarang ini percobaan kedua ya. Kita lihat apakah dia akan tenggelam. Secara logika kan kalau kita isi setengah itu pasti biasanya tenggelam kan. Biasanya melayang kan. Tapi apakah dia melayang? Ternyata ini masih bisa dibilang setengah melayang, setengah mengambang. Mengapa hal ini tidak mengambang? Berarti massa jenis botol yang telah diisi setengah air ini dengan massa jenis air yang ada di akuarium ini masih lebih besar massa jenis air yang ada di akuarium ini. Cuma lebih besar itu berbedanya mungkin dikit ya. Karena ini bisa kita lihat dia setengah melayang, setengah mengambang. Jadi kayak hampir mau sama lah massa jenisnya, hampir sama besar massa jenisnya. Nah, lalu yang terakhir saya akan isi penuh seluruh botol aqua ini dengan air ya. Saya akan isi penuh dengan air. Penuhan. Oke, sip, apa. Nah, ini adalah botol aqua yang setelah saya isi penuh dengan air. Sekarang saya akan masukkan ke dalam
akuarium yang penuh dengan air ini. Dan apakah yang akan terjadi? Nah, ini kita baru bisa simpulkan bahwa benda ini melayang di dalam air. Berarti benda ini memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis air tersebut. Lah, kalau secara logika kan ya, harusnya kalau benda yang udah diisi air itu pasti tenggelam kan, tenggelam. Ternyata tidak. Dia hanya melayang, tidak tenggelam. Dia hanya melayang. Kenapa hal tersebut melayang? Karena kan ini kan yang diisi di dalam bendanya ini kan air. Sedangkan kita menyelupkan benda ini ke air, jadi air ketemu air ya massa jenisnya pasti bakalan sama kan kalau misalkan ini diisi dengan full. Hanya ditambah massa jenis botolnya saja, massa jenis botolnya ini. Jadi massa jenis botol ditambah massa jenis air itu ya sama. Makanya dia agak-agak tenggelam ke bawah karena kan ada massa jenis botol yang memberikan sedikit pemberat kan massa jenis botol ini. Nah, sekarang kita beda hal. Mengapa saya sekarang percobaan yang selanjutnya ini telur. Nah, telur ini kan telur mentah ya. Dalamnya itu ada apa namanya? Ada cairan kan, ada fluida juga. Tapi cairan ini berbentuk kuning telur dan putih telur. Nah, pasti kuning telur putih telur ini apakah memiliki massa jenis yang sama dengan air? Sekarang kita akan coba. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, bisa kita lihat bahwa telur ini tenggelam. Berarti bisa kita simpulkan setiap fluida memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Seperti telur ini. Ya, telur yang tadi. Dia tenggelam. Nah, kenapa kalau posisi tenggelam itu kita bisa simpulkan bahwa massa jenis bendanya atau massa jenis benda yang telah dimasukin fluida itu lebih besar daripada massa jenis yang air yang ada di akuarium tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah jika benda mengambang, maka massa jenis benda tersebut lebih kecil daripada massa jenis air. Lalu, jika benda melayang, maka massa jenis benda dan massa jenis air itu sama. Nah, yang ketiga, jika benda tenggelam, maka massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air tersebut. Ya, mungkin percobaan kali ini segitu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.